Kisah Nabi yuk. Yummi, 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 kumpul, 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 air, air, air di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Siti Hajar ibunya, berlari antara Safa dan Marwah. Hai hai, Safa dan Marwah. Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak hari ini tetap sehat selalu. Anak-anak semua yang sangat Bu Guru cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di channel tercinta kita, channel RA Araihan Menyejukkan, bersama Putri Suwartini. Nah, anak-anak, hari ini Putri akan bercerita tentang kisah Ismail yang masih kecil. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, tangan diangkat ke atas, turunkan ke bahu, tangan lurus ke depan, putar keduanya. Ibu jari yang terbesar, kelingking yang kecil. Aku suka berdoa, kita suka berdoa. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi, belajar kita hari ini tambah bermanfaat dan barokah. Nah, ayo teman-teman, kita mulai berceritanya. Oke. Nah, ceritanya tentang Nabi Ismail kecil. Nah, dahulu selama puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah. Mereka belum juga dikaruniai anak. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tak lelah berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia mendapatkan keturunan. Siti Sarah pun mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Siti Hajar, dayang pemberian Raja Mesir. Kurang dari 2 tahun Siti Hajar hamil, dan 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Kebahagiaan tentulah meliputi Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah lama menantikan keturunan sebagai penerusnya. Nah, tidak berhenti di situ teman-teman. Nah, ujian pertama saat Ismail masih kecil. Saat Ismail kecil masih disusui, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengujinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar dan Ismail kecil pergi dari Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjalankan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Beliau membawa putra tersayangnya menuju satu tempat yang tidak diketahuinya. Setelah melewati perjalanan selama berminggu-minggu, sampailah mereka di lembah kering yang tidak berpenghuni. Nabi Ibrahim alaihissalam pun
meninggalkan Ismail kecil dan ibunya di lembah tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, setelah ditinggal Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail kecil dan ibunya mengalami cobaan yang sangat berat. Perbekalan yang tidak seberapa telah habis, sementara Ismail kecil terus menangis kelaparan. Siti Hajar berusaha mencari air. Ia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa hingga 7 kali. Tapi air tetap tak terlihat dan Siti Hajar pun hanya bisa berserah diri. Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah mata air dari bekas hentakan kaki Ismail kecil hingga Siti Hajar dan Ismail kecil bisa minum. Nah, teman-teman, air kecil yang terpancar yang muncul dari bekas hentakan kaki Ismail kecil itu sekarang disebut air Zam-Zam. Kemudian saat Siti Hajar berusaha mencari air dan berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa hingga 7 kali, sekarang ketika orang menjalankan ibadah umroh atau haji disebut prosesi sa'i. Nah, teman-teman yang saya sayangi, memancarnya mata air yang disebut air Zam-Zam tersebut telah menarik perhatian burung-burung untuk terbang di sekitarnya. Hal itu mengundang perhatian sekelompok suku Jurhum yang melewati Mekah dalam perjalanan dagang ke Syam atau Zaman. Kelompok suku Jurhum pun mengirim utusan untuk menyelidiki. Sepengetahuan mereka, burung-burung akan berkumpul di sekitar sumber air, sementara Mekah merupakan daerah yang kering. Mereka pun meminta izin kepada Siti Hajar untuk memanfaatkan air Zam-Zam, dan pada akhirnya suku Jurhum itu memutuskan untuk menetap di Mekah. Nah, teman-teman, ini tadi sedikit cerita tentang Ismail kecil yang sangat menarik dan semoga membuat anak-anak tambah semangat untuk menjadi anak yang kuat. Nah, demikian saja cerita dari Putri. Semoga anak-anak suka dan kita akan bertemu lagi pada cerita yang lain. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.